Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Ya, selamat siang semua. Mari kita lanjutkan materi kita tentang Alkitab ya. Yang kemarin sudah dibahas oleh rekan-rekan. Ya, kalau kita Oke. Nah, saya senang kalian dengar khotbah lalu mencatat, kemudian mengingat kembali. Saya berharap seperti itu, mereview kembali. Kenapa? Karena kita ini orang Kristen, maka bacaan yang utama ya, yang wajib yaitu firman Tuhan. Oke, sebelum masuk lebih jauh, kalau kita belajar ada beberapa kesalahpahaman. Yang pertama, Alkitab itu katanya penuh kesulitan. Kalau mau jujur, benar apa tidak Alkitab itu penuh dengan kesulitan. Nanti kita akan lihat. Sehingga karena ada kesulitan, maka muncullah kesalahpengertian, gitu ya. Lalu karena penuh dengan kesulitan, maka jemaat berpikir, sudahlah, itu hanya pekerjaannya para hamba Tuhan atau para teolog saja yang bisa mengerti. Lalu jemaat ya dengar, jemaat ngikut saja. Nah, kalau jemaat tidak mengerti, kemudian prinsipnya apa? Ngikut saja apa yang dikatakan oleh pembicara atau hamba Tuhan, maka jemaat tidak bisa menilai itu benar apa tidak. Nah, ini yang celaka ya. Kalau tidak bisa menilai benar atau tidak, akhirnya ikut, nah ini yang berbahaya. Jadi yang pertama, Alkitab penuh dengan kesulitan, memang ya. Tapi bukan berarti kesulitan itu tidak bisa diselesaikan, kesulitan itu tidak bisa dipelajari untuk sampai kita menemukan kebenaran. Nah, itu kesalahpahaman yang pertama, penuh kesulitan. Yang kedua, Alkitab itu membosankan. Nah, kenapa kok disebut bosan? Karena terlalu tebal, Pak. Karena PL dan PB ya, 39 buku dalam PL, 27 buku dalam Perjanjian Baru, tebal. Itu zaman dulu ya, berkata tebal. Sekarang kan tipis. Alkitab bisa kamu saudara masukkan di saku masing-masing kan, masuk dompet juga, masuk tas juga kan, yaitu ada di Android gadget kita ya, saudara. Nah, jadi kalau orang berkata Alkitab membosankan, kok sekarang tidak. Kalau dilihat dari tebelnya, sekarang tidak. Bahkan gereja lihat berapa banyak jemaat yang masih bawa Alkitab manual. Ya, buku itu. Coba saya mau tanya. Sangat jarang sekali. Bahkan hamba Tuhannya sendiri, saya mau tanya, masih adakah yang bawa Alkitab manual? Sangat jarang juga ya. Tapi kalau saya menyampaikan firman Tuhan masih bawa Alkitab manual gitu ya. Tapi kalau yang lain-lain sudah bawa yang model yang ada di gadget mereka masing-masing. Jadi kalau orang berkata Alkitab membosankan, kok kayaknya tidak. Tapi masalahnya dibaca apa tidak, begitu ya. Ada rekan yang membaca Alkitab langsung berkata apa? Saya ngantuk, Pak, katanya begitu. Jadi Alkitab dikatakan sebagai obat tidur ya, pengantar tidur. Kalau nggak bisa ngantuk, nggak bisa tidur, baca Alkitab, lalu bisa ngantuk dan akhirnya tertidur. Wah, ini kesalahan yang fatal. Sebenarnya kalau ngantuk itu jangan baca Alkitab. Kalau ngantuk harus tidur, itu lebih baik. Ya, oke. Yang ketiga, ada yang menyalahpahami Alkitab itu belum final, gitu ya. Jadi ada tambahan-tambahan. Tambahannya apa? Yaitu yang seringkali kita dengar di mimbar. Apa itu? Roh Kudus masih berbicara kepada saya. Kalian pernah dengar enggak? Masih dengar enggak ada hamba Tuhan yang berkata begitu? Saya sudah mempersiapkan khotbah ini, tapi Tuhan suruh ganti yang lain. Pernah dengar begitu enggak, saudara-saudara? Gitu ya. Lalu suruh ganti topik oleh Tuhan dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah kalau itu benar suara Roh Kudus, kenapa enggak berani menuliskannya? Nanti kita akan lihat para nabi, rasul dalam perjanjian lama, perjanjian baru di zaman Alkitab, kalau Roh Kudus berbicara, itu langsung ditulis begitu ya. Tapi kenapa hamba Tuhan masa kini dengar suara Roh Kudus nggak berani nulis? Apa takut salah? Apa takut dikoreksi? Lalu kalau benar-benar ditulis, saudara-saudara, betapa lebih tebalnya lagi Alkitab. Benar nggak? Seandainya saya dapat suara Roh Kudus, hai Timotius tuliskanlah, lalu saya menuliskan. Nanti jadi kitab 3 Timotius kan? Kan di Alkitab ada 1 Timotius, 2 Timotius, lalu kalau saya dapat, saya tulis 3 Timotius. Gitu ya. Kalian juga dapat yang namanya Petrus, yang namanya Yosua, gitu ya, dapat
suara Roh Kudus lalu nulis semua. Nah, betapa tebalnya Alkitab kita. Tambah tebal. Mungkin tambah nggak dibaca lagi, saudara. Makanya Alkitab sudah final, nanti kita akan belajar. Tapi ada kesalahpahaman, Alkitab belum final. Tuhan masih berbicara kepada kita sampai hari ini betul. Tapi Tuhan berbicara kepada kita itu melalui apa? Ya firman-Nya. Kalau saudara ingin dengar suara Tuhan yang benar, bacalah firman-Nya. Dengarlah khotbah yang benar-benar khotbah, yang benar-benar menjelaskan isi Alkitab, yang menjelaskan ayat firman Tuhan maksudnya apa. Mungkin kalian juga pernah dengar hamba Tuhan khotbah, baca ayat, tapi dia ngomong lain. Jelaskan yang lain. Bahkan ayatnya nggak pernah dijelaskan. Pernah dengar nggak seperti itu? Jadi ayatnya hanya dipegang saja atau sebagai syarat saja. Karena mau menyampaikan firman Tuhan harus pakai ayat. Tapi ketika ayatnya sudah dibaca, nggak dikhotbahkan ayatnya. Nggak dijelaskan maksud ayat itu apa, akhirnya ngomong yang lain. Nah, itu sebenarnya bukan menyampaikan firman Tuhan. Tukang jamu mungkin ya, saudara ya. Karena dia tidak menyampaikan isi hati Tuhan, menyampaikan maksud Tuhan. Oke, yang berikutnya, yang keempat. Nah, ini kesalahpahaman juga nih. Alkitab adalah sumber penyesatan. Ya, sebenarnya siapa yang sesat? Gitu ya. Kenapa kok sampai jadi sumber penyesatan? Sebenarnya salah. Bukan Alkitabnya yang sesat, tapi orangnya yang memang sesat. Atau salah paham, salah mengerti dengan pengertian Alkitab yang benar seperti apa. Makanya mereka jadi penyesat. Jadi sebenarnya bukan Alkitabnya yang sebagai sumber penyesatan, tapi orang-orangnya itulah yang tidak belajar Alkitab dengan baik, lalu menafsir, lalu tafsirannya salah. Nah, jadi saudara, itulah kesalahpahaman. Sebenarnya apakah seperti itu? Mari kita akan pelajari bersama-sama. Nah, jadi maksudnya apa? Alkitab atau istilah teologinya bibliologi ya, dari dua kata biblos dan logos. Ya, artinya apa? Arti kamus perkataan pengajaran firman yang dibukukan. Ya, kalau zaman Nabi, Rasul hanya bentuk lisan. Nah, kalau tidak dibukukan, maka yang mengerti firman, ya orang-orang pada zaman Nabi atau Rasul hidup. Saya dan saudara di zaman ini tidak bisa mengerti. Kenapa? Karena nggak pernah dibukukan. Makanya kita lihat di sini Alkitab mesti dibukukan, yaitu perkataan pengajaran firman Tuhan yang dibukukan. Nah, apa arti istilah dari bibliologi itu? Doktrin atau ajaran atau keyakinan tentang Alkitab. Oke, arti teologisnya apa? Alkitab adalah firman Allah yang benar tanpa salah dalam naskah asli. Artinya tulisan Nabi, tulisan Rasul itu nggak ada yang salah. Nah, persoalan terjemahan ada yang salah? Ada, makanya diperbaiki. Persoalan tafsiran ada yang salah? Ada. Makanya ketika melihat, mengerti yang benar, maka harus berani mengubahnya, ya, meralatnya dan sebagainya. Tapi intinya Alkitab yang saudara percaya, saudara bawa, saudara baca, itu adalah firman Allah yang benar tanpa salah. Gitu ya. Oke, arti teknis yaitu kitab kanonik, yaitu 39 buku PL, 27 buku Perjanjian Baru. Tapi kalau ditanya berapa jumlah Alkitab, bukan 66 ya, tapi satu. Satu buku aja nggak habis-habis, apalagi 66 buku, banyak sekali ya. Nah, itu hanya istilah teknis saja. Nah, fakta tentang Alkitab, saudara lihat, buku terlaris, artinya terus dicetak ulang. Saudara kalau pergi ke toko buku, ya baik yang Kristen maupun yang tidak, pasti ada kelompok agama gitu ya, kan ada kitab di situ. Saudara nggak akan ketemu kalau bertanya Alkitabnya mana, maaf habis, kok nggak pernah dengar gitu ya, nggak pernah ada, selalu ada gitu ya. Kalau habis memang saat itu habis, tapi bukan berarti habis nggak ada di penerbit ya, di percetakan enggak, oh sedang cetak ulang dan lain sebagainya. Paling seminggu lagi akan datang. Nah, alasannya seperti itu. Kenapa? Benar-benar buku terlaris. Nah, saya khawatir kalau semua sudah pakai gadget, apakah yang bentuk manual itu masih dipakai, masih diproduksi apa tidak ya, saya nggak tahu nanti ke depannya seperti apa. Tapi yang jelas tidak pernah habis, artinya buku terlaris. Ya, oke. Buku yang paling banyak dilupakan. Nah, ini ya kontradiksinya. Satu sisi terlaris, tapi sisi yang lain banyak dilupakan. Artinya apa? Orang Kristen nggak baca Alkitab. Gitu kan? Baca Alkitabnya kalau waktu kepepet, kalau waktu butuh. Seperti itu ya. Nah, ini yang tidak boleh terjadi.
Oke, yang ketiga, Alkitab adalah buku untuk masa kini, masa lalu, dan masa depan. Nah, apa artinya? Coba contohnya di situ ya. Alkitab menciptakan gereja, Kisah Rasul 2. Di situ Petrus berkhotbah, 3.000 jiwa, jemaat mula-mula mendengar, lalu bertobat, terbentuklah gereja. Jadi kalau saudara lihat, Alkitab melahirkan, menciptakan gereja. Alkitab menopang gereja, Matius 4 ayat 4, Ulangan 8 ayat 3. Manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Jadi gereja yang sehat adalah gereja yang memberitakan firman Tuhan. Jemaat yang sehat rohaninya adalah jemaat yang mendengar dan mengerti firman Tuhan. Seperti itu. Yang ketiga, bagian C, Alkitab mengarahkan gereja. Mazmur 119, 105, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Benar. Alkitab mereformasi gereja. Kalau kita belajar mundur di abad pertengahan, ya, tahun 1517 itu reformasi lahir. Nah, di situ dikembalikan sola scriptura, ya, hanya oleh Alkitab, gereja hidup. Yang salah diperbaiki melalui Alkitab. Oke, berikutnya E, Alkitab mempersatukan gereja sebagai tubuh Kristus. Makanya saudara, Alkitab kita kan sama. Ya, Yesus yang kita sembah juga sama. Walaupun saudara terdiri dari berbagai macam gereja. Nah, seharusnya apa? Alkitab yang didengar oleh jemaat, yang dikhotbahkan oleh hamba Tuhan, harusnya apa? Gereja menjadi bersatu. Bukan sebaliknya, gereja malah pecah-pecah. Ya, berpisah. Nah, ini yang sangat disedihkan sebenarnya. Firman Tuhannya sama, satu, kenapa menghasilkan perpecahan gereja? Nah, harusnya menyatukan. Ini kok malah pecah. Gitu ya. Oke, jadi saudara-saudara kita belajar. Alkitab mempersatukan gereja sebagai tubuh Kristus. Karena Kristus itu kepala, hanya satu, maka tubuhnya harus satu. Walaupun merek gerejanya berbeda-beda, sebenarnya itu satu tubuh. Satu gereja yang kudus dan am. Ya, seperti dalam pengakuan iman rasuli, artinya apa? Satu kepala, Kristus, satu tubuh, yaitu jemaat. Makanya, apakah sudah bersatu? Nah, ini yang jadi pertanyaan. Karena Tuhan pernah mengatakan apa? Kepada murid-muridnya. Serigala mempunyai liang, ya, goa untuk bersembunyi, burung-burung mempunyai sarang, ya, untuk berteduh, tempat yang nyaman, tapi anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya. Nah, apa artinya? Secara literal memang bantal saja Yesus nggak punya, nggak ada tempat tinggal, betul ya? Dia terus berjalan. Bahkan waktu masuk ke Yerusalem, ke Bait Allah pun tidak ada tempat bagi dia. Sehingga bermalam di mana? Di keluarga Betania. Nah, itu secara literal. Memang dia nggak punya apa-apa. Ya, waktu dia Natal, nah ini yang kita sebentar akan peringati, kita kenang, ya, kita ingat, lahir saja di palungan, kan seperti itu ya, tempat makan kambing domba. Tidak ada tempat yang indah, rumah, apalagi istana. Padahal dia raja. Memang nggak ada tempat. Dari lahir, nggak ada tempat. Hidup juga nggak ada tempat. Mati pun juga nggak ada tempat. Kuburan yang dia pakai pun kuburan yang dipinjamkan, ya, oleh Yusuf itu kan ya, kuburan yang dipinjamkan. Tapi sebenarnya bagi Yesus kuburan nggak penting, nggak perlu sebenarnya. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan dia mati, pada hari yang ketiga dia bangkit. Betul nggak? Jadi kalau hari yang ketiga dia bangkit, nggak perlu kuburan sebenarnya. Tapi masalahnya mayatnya selama 3 hari itu mau diletakkan di mana? Nah, sebagai simbol penghormatan, ya harus dikubur, kan seperti itu. Jadi saudara, kita lihat kenapa Yesus sebagai anak manusia tidak bisa meletakkan kepalanya. Arti figuratifnya, karena tubuhnya banyak, terpecah-pecah. Makanya Tuhan mau meletakkan kepalanya yang mana? Sulit, karena terpecah-pecah. Makanya doa Yesus di Yohanes pasal 17, supaya mereka menjadi satu, sama seperti aku dan Bapa adalah satu. Nah, itu doa Yesus. Semoga kesatuan, ya, unity itu benar-benar terjadi sebelum dia datang kembali. Ya, oke. Yang berikutnya F, Alkitab menyegarkan kehidupan gereja. Jadi sebenarnya setiap saudara beribadah, setiap saudara baca Alkitab di saat teduh, itu sebenarnya KKR sebenarnya. Setiap saat, setiap waktu, ya, kebangunan, kesegaran rohani kita. Jadi kalau sepanjang di dalam ibadah khotbah itu firman Tuhan, pasti jemaat disegarkan. Ya, pasti jemaat disegarkan. Oke, itu fakta tentang Alkitab.
Nah, ayat yang berhubungan dengan Alkitab ada di 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 16, 2 Petrus 1 ayat 19 sampai 20, nanti baca ya sendiri. Di situ dikatakan, tetaplah engkau berpegang kepada kebenaran. Aletheia kata Yunaninya yaitu kebenaran mutlak, kebenaran yang benar-benar benar, yang tidak perlu diuji, tetap benar sepanjang waktu. Tapi ada kebenaran yang relatif. Artinya apa? Hari ini benar, besok juga tidak. Contoh sederhana, tren rambut sekarang bagaimana? Oh, semir hijau, Pak. Nah, gitu ya. Nanti setahun lagi trennya tetap semir hijau atau ganti warna. Nah, itu kebenaran yang tidak benar-benar benar. Itu relatif namanya. Tapi kalau yang mutlak, dulu, sekarang, sampai selamanya, ya tetap benar. Seperti itu ya. Nah, Alkitab, saudara nggak pernah mendengar di amandemen. Dirubah. Kalau terjemahannya memang ya karena salah terjemahan atau kurang mendekati kebenarannya. Bisa diubah. Tapi kalau esensi yang tanpa salah dari tulisan para nabi rasul, teks aslinya ya, itu tidak pernah salah. Memang benar. Dari dulu, sekarang, sampai selamanya tetap benar. Oke ya. Yang pertama. Yang kedua, Paulus mengatakan kepada Timotius di situ, sejak kecil engkau sudah mengenal kitab suci. Kata Yunaninya brepos, artinya janin atau bayi atau masa kecil telah mengenal kitab suci. Berbahagialah kalian yang lahir dari keluarga Kristen, karena orang tuamu sudah memperkenalkan engkau sejak jadi janin dalam kandungan ibumu, sudah dibawa ke gereja. Apalagi kalau mamamu jadi worship leader, nah pasti kalian juga jadi worship leader. Kenapa? Karena waktu mimpin kalian sudah diajak goyang sana goyang sini gitu ya, penuh semangat ketika memimpin pujian. Jadi sudah lihat sejak kecil. Lalu yang terakhir, segala tulisan diilhamkan Allah. Firman Tuhan mengatakan pasagrafe theo pneustos, artinya segala tulisan ya firman Tuhan dihembuskan oleh nafas Allah sehingga menjadi hidup. Coba kita mundur ke belakang, Kejadian 2 ayat 7. Dikatakan apa? Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari debu tanah dan memberikan nafas hidup ke dalamnya sehingga menjadi makhluk yang hidup. Coba kalau tidak ada hembusan nafas Allah, tetap mati walaupun sudah terbentuk, karena Tuhan yang membentuk seperti seorang seniman ya dengan debu tanah, itulah manusia. Tapi kalau tidak ada hembusan nafas Allah, tetap mati. Lalu peristiwa penghembusan yang kedua di mana? Di Yeskiel pasal yang ke-37, tulang-tulang yang kering. Nah, itu memang figuratif. Yeskiel adalah nabi yang diutus waktu umat Tuhan ada di pembuangan. Nah, kenapa digambarkan seperti tulang-tulang yang kering? Karena orang Israel tanpa pengharapan di pembuangan. Ya, tanpa semangat. Makanya Yeskiel disuruh Tuhan untuk menyampaikan firman Tuhan. Lalu ketika firman Tuhan yang berkuasa diberitakan, maka di situ digambarkan, nanti baca di tempat masing-masing, Yeskiel 37, tulang-tulang itu menjadi hidup dan mencari pasangannya masing-masing. Ya, kepala, tangan, kaki, ya tulang rusuknya, ya itu cari pasangan masing-masing. Lalu setelah itu timbullah uratnya, dagingnya, kulitnya. Nah, tapi apakah sudah hidup? Belum. Makanya Yeskiel disuruh Tuhan untuk memberitakan firman, lalu datanglah angin dari keempat penjuru bumi, lalu angin menghembusi mereka. Dan Alkitab berkata apa? Mereka seperti tentara yang gagah perkasa. Itu ya. Oke, yang ketiga, waktu para murid ketakutan di Injil Yohanes pasal berapa itu? 19. Kalau kalian baca di sana. Di ruang tertutup, ya, mereka ketakutan oleh orang-orang Yahudi karena kubur Yesus kan kosong. Sebenarnya kubur Yesus kosong membuktikan dia hidup, dia bangkit, tapi para murid takut karena apa? Dituduh, nah para murid mencuri dan lain sebagainya, atau mayatnya dipindahkan dan lain sebagainya. Mereka takut. Padahal Yesus sudah 4 kali berkata di Injil Matius, aku akan bangkit dan aku akan hidup. Nah, waktu mereka takut, tertutup, di ruang tertutup, kata firman Tuhan, Yesus hadir dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Di dalam tubuh kebangkitannya, yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, tempat, dia hadir. Lalu Yesus berkata, damai sejahtera bagi kamu, dan kalau kita lihat sama seperti Bapa mengutus aku sekarang mengutus kamu. Lalu terakhir dikatakan apa? Yesus menghembusi mereka dengan Roh Kudus. Akhirnya setelah itu mereka berani bangkit semangat untuk bersaksi, memberitakan bahwa Yesus hidup. Nah, peristiwa yang keempat adalah 2 Timotius 3 ayat 16 tadi, segala tulisan diilhamkan Allah. Memang bermanfaat untuk mengajar,
mendidik orang, menyatakan kesalahan, dan memperbaiki. Makanya bersyukur kalian punya firman Tuhan, standar hidup kita, disitulah tempat standar kebenaran, ya, kelakuan, kehidupan. Ketika kita belajar itu, Roh Kudus bekerja karena dihembusi oleh Roh Allah, maka firman Tuhan itu mengubah hidup kita. Nah, saya susah kalau mengatakan orang Kristen itu sudah lama Kristen, tapi hidupnya nggak berubah. Firman Tuhan tidak mengubah hidupnya. Ini celaka. Yang salah apakah firman Tuhannya? Tidak. Yang salah ya orangnya, gitu ya, yang tidak mau berubah. Nah, itu peristiwa pengembusan. Jadi kesimpulannya, Allah Bapa mengembusi, Yesus Kristus mengembusi, Roh Kudus mengembusi. 2 Timotius 3:16. Mengembusi kalimat-kalimat yang sepertinya mati tertulis di buku, ya, Alkitab ini, saudara-saudara, tapi sebenarnya berdampak. Ya, bisa mengubah, memperbaiki, menegur, dan lain sebagainya. Jadi hidup. Jadi yang berhak mengembusi sebenarnya Allah Tritunggal, ya, Allah Bapa, Yesus, dan Roh Kudus. Di Alkitab tidak pernah dikatakan nabi atau rasul mengembusi atau tiup-tiup. Nah, jadi maafkan ya kalau ada hamba Tuhan masa kini yang tiup-tiup, ya, lalu berkata, terimalah Roh Kudus, datanglah Roh Kudus. Itu tidak ada di Alkitab, saudara-saudara. Oke, lalu yang kedua, kalau di Alkitab Allah Bapa mengembusi, Yesus mengembusi, Roh Kudus mengembusi, mereka hidup, mereka bangkit, mereka bergerak, mereka bersemangat. Tapi maaf ya, hamba Tuhan masa kini mengembusi, jemaatnya rebah semua. Nah, ini kan bertolak belakang dengan apa yang diajarkan Alkitab, toh. Nah, mungkin tren-tren itu sekarang sudah nggak ada lagi. Ya, mungkin sangat jarang. Tapi waktu-waktu yang lalu, mungkin 5-10 tahun yang lalu, waduh, seolah-olah hamba Tuhan itu hebat, luar biasa ya. Tapi kita kembali ke Alkitab. Loh, Alkitab tidak ngomong begitu kok. Kalau Alkitab itu mengajarkan yang diembusi itu bangkit, bergerak, hidup, bersemangat. Tapi kenapa kalau sekarang dihembusin ya atau ditiup bukan bangkit tapi malah rebah? Loh, aneh kan? Di Alkitab ada 2 peristiwa. Ketika Yesus berkata, "Akulah dia," rebah. Yaitu ketika Yesus ditangkap di Taman Getsemani, ketika orang banyak mencari Yesus, lalu Yesus menjawab, "Akulah dia," mereka rebah. Lalu yang kedua, siapa yang rebah? Ananias dan Safira, Kisah Rasul pasal 5, karena mereka menipu Roh Kudus. Jadi saudara, kita boleh lihat di situ. Allah mengembusi, Yesus mengembusi, Roh Kudus mengembusi. Tidak ada nabi dan rasul zaman Alkitab yang mengembusi. Kalau menyampaikan firman Tuhan ya, tapi kalau mengembusi tidak boleh. Karena itu haknya, otoritasnya dari Allah Tritunggal. Dan kalau sudah diembusi, maka hidup, bangkit, bergerak. Bukan sebaliknya, malah rebah. Nah, kalian bisa merenungkan itu. Mana yang benar. Oke, bukti bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Yang pertama, klaim Alkitab sendiri yang menyatakan bahwa Alkitab itu firman Tuhan. Penggunaan ayat firman Tuhan untuk membuktikan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Ya, ayat-ayat yang kita baca tadi, 2 Timotius 3:16, dinafaskan Allah, 2 Petrus 1 ayat 16-21 dikatakan para nabi atau rasul walaupun manusia yang menulis, tapi dikatakan apa? Bukan kehendaknya. Nah, idenya tetap dari Tuhan. Lihatlah dari kitab Kejadian sampai Wahyu, satu ide. Walaupun mereka penulis ada 40 orang kurang lebih, tidak mengenal satu dengan yang lain, ditulis di zaman yang berbeda, tempat yang berbeda, tapi isinya satu, yaitu apa? Keselamatan. Kalau dalam PL melalui persembahan yang dikorbankan, darah binatang, tapi kalau perjanjian baru melalui darah Kristus sekali untuk selamanya. Kalau PL berulang kali, ya dosanya tidak diampuni, tapi hanya ditutupi. Makanya perjanjian lama itu terus-menerus berulang-ulang. Tapi kalau kalian baca kitab Ibrani, itu satu kali untuk selamanya. Itulah darah Kristus. Jadi satu topik intinya. Karena memang bukan kehendak manusia, idenya dari Roh Kudus, dari Allah sendiri. Oke, yang ketiga buktinya penulis perjanjian baru mengakui bahwa Alkitab itu khususnya para rasul berkhotbah dasarnya apa? Perjanjian lama. Jadi ketika ayat Alkitab mengatakan kitab suci, mengatakan itu artinya perjanjian lama. Ya, sebagai dasar khotbah. Kitab perjanjian baru sederajat dengan perjanjian lama. Penyataan Yesus bahwa Alkitab itu wahyu Allah. 6, isi Alkitab membuktikan bahwa itu adalah firman Tuhan. Mujizat juga membuktikan bahwa itu adalah firman Tuhan. Nubuat-nubuat yang digenapi. Nah, itu juga merupakan firman Tuhan. Salah satunya apa? Yang sangat penting, yang pertama kali dinubuatkan.
yaitu tentang Natal, kelahiran Kristus. Itu sudah dinubuatkan di awal, yang pertama kali di kitab Kejadian pasal 3 ayat yang ke-15. Keturunanmu akan meremukkan kepalamu dan keturunan ular akan meremukkan tumitnya, perempuan. Keturunan perempuan siapa itu? Nanti baca Galatia pasal 4 ya, di situ adalah Yesus Kristus yang lahir dari seorang perempuan. Nah, jadi sudah lihat itu mujizat sudah digenapi, akan digenapi, sedang digenapi. Oke, pengaruh Alkitab dalam dunia. Coba lihat, saudara-saudara. Negara Kristen, yang banyak orang Kristennya yang mencintai Tuhan, mencintai Alkitab, pasti berpengaruh lebih baik. Gitu ya, lebih baik. Lihat ya. Oke, yang ke-10 tetap adanya Alkitab. Walaupun ada orang berusaha untuk membinasakan Alkitab, tapi Alkitab itu tetap ada sampai hari ini. Bahwa benar itu adalah firman Tuhan. Ada ayat yang berkata, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Ku tinggal tetap. Wah, itu luar biasa. Ya, nanti kita akan lihat banyak orang berusaha membinasakan, memusnahkan Alkitab, tapi Alkitab masih ada sampai hari ini. Lalu berikutnya, mengapa Alkitab kok diterjemahkan? Gitu ya. Kita lihat teladan yang pertama. Teladan siapa? Allah yang telah menjelma menjadi manusia Yesus Kristus. Yohanes 1:14. Jadi Allah yang maha tinggi, yang ada di surga, itu mau datang ke dalam dunia menjadi manusia. Nah, itu bukti ya. Ada istilahnya menjelma supaya apa? Manusia bisa mengenal Dia. Kalau tidak menjadi manusia, Yesus Kristus, manusia tidak bisa mengenal Dia. Nah, demikian juga Alkitab. Kita harus terjemahkan sebab kalau tidak hanya bahasa Ibrani, bahasa Yunani, siapa yang ngerti? Ada orang Indonesia yang baca Alkitab bahasa Indonesia aja nggak ngerti kok. Ya toh, ini maksudnya apa ini? Gitu. Apalagi bahasa yang belum diterjemahkan. Oke, yang kedua, kita belajar pada hari Pentakosta, Kisah Rasul pasal 2. Keselamatan disampaikan dalam berbagai bahasa. Ingat ya, Petrus berbicara satu bahasa, maka 3.000 jiwa yang terdiri dari 15 bangsa, tentunya juga 15 bahasa, bisa mengerti. Oh, ini yang luar biasa. Karena Roh Kudus yang menerjemahkan. Oke, dari segi praktis, kalau seandainya harus bahasa Ibrani Yunani, yang ngerti siapa, saudara? Para teolog itu pun tidak semua ngerti bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa asli Alkitab. Makanya harus diterjemahkan supaya saya dan saudara jemaat bisa mengerti. Jadi itu alasan kenapa Alkitab diterjemahkan. Ya, ya ini yang penting. Ini sebenarnya diringkas satu slide ini sebenarnya. Proses pengiriman pesan Tuhan kepada kita sampai hari ini seperti apa? Kalau sudah lihat yang pertama ya. Nah, semua kan pikirannya Tuhan. Kemudian setelah pikirannya Tuhan, supaya kita bisa mengenalnya, ya harus diwujudkan, dinyatakan melalui nabi dan rasul. Ini yang disebut penulis awal. Makanya kalau saudara baca kitab Perjanjian Lama, Tuhan berbicara kepada Musa. Ya, Tuhan berbicara kepada para nabi-nabi dan lain sebagainya. Oke ya, makanya dibukukan, dituliskan. Nah, terus itu akhirnya berbentuk autograf, artinya Alkitab bentuk pertama. Nah, ini yang tadi saya maksud tanpa salah dalam tulisan aslinya. Sebab kalau Nabi nulis salah, Tuhan langsung tegur. Rasul nulis salah, ya langsung ditegur. Gitu ya. Makanya ini tidak boleh salah. Dan memang tanpa salah, ini maksudnya. Nah, setelah itu salinan-salinan. Nah, ketika disalin, saudara, ini yang mungkin ada salahnya, ada sedikit sekali salah penyalinan. Kenapa? Masalahnya disalinnya kapan? Kan perlu waktu. Tidak langsung disalin kan? Nah, kalau salinannya Alkitabnya yang bentuk pertama ini sudah lama lalu disalin, kira-kira gimana? Apalagi salinannya sudah mulai kusam, mulai rusak, tidak jelas. Gimana caranya? Ya toh? Jadi ini waduh, ini kalimat apa? Ini kata apa? Apalagi kalau bahasa Ibrani itu ada huruf-huruf yang mirip. Ya toh, ada vokal-vokal yang mirip juga dan lain sebagainya. Makanya itu penuh dengan kesulitan di sana. Oke ya. Nah, setelah salinan-salinan, maka ya harus diambil di mana? Salinan yang tertua. Loh, apakah tidak salah Pak salinan itu? Oh, tidak. Karena Yesus pun waktu membaca kitab Yesaya,
Lukas pasal 4, kalau kalian nanti baca, Yesus itu pun membaca salinan kitab Yesaya. Jadi bukan aslinya kitab Yesaya loh. Yang ditulis oleh Yesaya, tapi salinan dari salinan. Seperti itu ya. Nah, setelah salinan dari salinan, maka diterjemahkan. Nah, di dalam penerjemahan inilah yang mungkin akan ditemukan kesulitan, ya, berbeda dan lain sebagainya. Setelah diterjemahkan, maka ini yang lebih sulit lagi, ditafsirkan. Nah, ditafsirkan sesuai dengan maksud penulis Alkitab itu seperti apa. Oke, setelah ditafsirkan, diaplikasikan. Ya, itulah yang menjadi Alkitab kita sekarang, saudara. Jadi, itulah bentuk pengiriman pesan Tuhan secara singkat seperti itu. Ya, saya harap kita bisa memahaminya. Oke, sampai di sini dulu. Boleh direspon dan ditanyakan. Kurang 7 menit ya untuk break. Silakan. Ada respon, tanggapan, boleh disampaikan. Ya, silakan, saudara. Amin. Ya, Pak, silakan. saya izin bertanya, Pak. Nah, saya kan ya pembacaan Alkitab saya yang rutin kan setiap hari, nah setiap jam 6 sampai jam 7. Terkadang boleh dikatakan bosan, enggak juga sih ya. Cuman hanya satu yang membuat saya bosan. Ya, dari seluruh satu Alkitab ini, yang dari Perjanjian Lama dan Baru itu hanya di satu Tawarik ya. Satu Tawarik itu di situ sedikit membuat saya bosan karena itu kan membahas mengenai silsilah antara keturunan. Nah, terkadang di situ saya bosan, Pak. Nah, solusi untuk saya ini agar membaca setiap silsilah di dalam Alkitab itu agar tidak membosankan. Nah, menurut Bapak bagaimana saya bisa tetap terus membaca satu Tawarik ini tidak merasa bosan walaupun itu adalah suatu silsilah. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih Ronald. Silsilah bukan hanya di kitab Tawarik. Ya kan? Memang banyak di situ. Ya, memperanakan. Bahkan di Matius pasal 1 ayat 1 sampai 17 kalian baca enggak? Atau langsung ayat 18? Kalau ayat 18 bunyinya kelahiran Yesus Kristus sebagai berikut ya, demikian. Tapi kalau pasal 1 Matius ayat 1 sampai 17, inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakkan. Dan ayat-ayat yang memperanakkan itu tadi sangat jarang dikutip di telur Paskah. Pernah enggak ketemu? Waktu Paskah dapat telur, tertulis dapat ayat apa? Matius pasal 1 ayat 1, ayat 2 atau Tawarik tadi yang disampaikan Ronald. Ketemu enggak? Ya, atau di apa? Perjamuan kudus ya, itu. Hostinya itu yang baru ini kan jadi satu ya, anggur sama hostinya jadi satu ya sejak corona ini. Ya, pernah tahu? Pernah menikmati? Enggak ya? Karena kalian ibadah di rumah. Minggu kemarin saya pelayanan perjamuan sucinya seperti itu. Jadi agak besar, atasnya roti, bawahnya anggur. Jadi kita tuangnya kebalik anggurnya, tinggal dibuka begitu ya. Saudara, nah itu ada ayatnya. Kita nggak pernah menemukan ayat silsilah di situ. Betul. Kalau kalian juga membagi ayat ke rekan-rekan, nah biasanya Natalan atau akhir tahun ya, sebelum corona kita bersama kan ya saling membagi ayat supaya menguatkan. Pernah enggak kalian menulis silsilah itu tadi? Katakanlah Matius pasal 1 ayat 5, ayat 3. Ada enggak? Yang sering ketemu apa? Ibrani pasal 10 ayat 25. Janganlah meninggalkan persekutuan-persekutuan dengan Tuhan, gitu ya. Atau Maliaki pasal 3 ayat 10. Persepuluhan. Nah, itu yang banyak sekali. Jangan kamu khawatir, gitu kan? Manusia hidup bukan dari roti saja. Nah, itu yang muncul seperti itu. Nah, pernah panitia saya tanya, kenapa ayat-ayat silsilah kok tidak pernah dimunculkan? Kok tidak pernah diberikan di telur Paskah atau door prize atau apa? Jawabannya seperti ini. Kalau Ronald jawabannya membosankan, melelahkan bacanya. Kalau dia jawabnya apa? Nggak dapat berkat, Pak. Nggak ada berkatnya. Loh, kok bisa nggak ada berkatnya? Iya, apa berkatnya?
Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub, Yakub memperanakkan Yusuf, Yusuf memperanakkan Manase, memperanakkan. Berkatnya apa Pak? Memperanakkan. Langsung saya jawab, berkatnya adalah anaknya banyak. Kan memperanakkan. Nah, supaya tidak bosan, sebenarnya saudara mesti ketika baca satu kalimat atau satu ayat memperanakkan, katakanlah Abraham memperanakkan Ishak, Ishak memperanakkan Yakub. Kita diingatkan apa itu? Mundur ke belakang kan? Peristiwa Abraham dipanggil Tuhan bagaimana? Dari negerinya, dari bangsa kafir, ya semua penyembah berhala. Tapi di antara keluarga Abraham, hanya Abraham yang dipilih oleh Tuhan. Kenapa itu? Kok sampai hanya Abraham yang dipilih? Lalu kita hubungkan di kitab Yosua pasal terakhir. Nenek moyangmu yaitu Terah tinggal di seberang sungai Efrat Tigris. Mereka menyembah berhala. Jadi kita tahu background, kita tahu masa lalunya. Seperti itu. Nah, kalau kita berusaha mencari itu, tidak mungkin kita bosan. Gitu ya, tidak mungkin kita bosan. Nah, apalagi hubungannya dengan Kristus nantinya. Itu kalau belajar silsilah itu luar biasa loh. Ya, memang orang Israel itu bisa tahu nenek moyangnya, makanya di Lukas kebalik. Di Lukas itu sampai terakhir anak Adam, anak Allah. Dibalik, dimulai dari manusia ya gitu ya, sampai ke atas anak Allah. Jadi ujung-ujungnya kembali ke zaman Adam. Itu luar biasa. Kalau saya tanya sama kalian, papa mamamu tahu, papa mamamu tahu, yaitu opa omanya. Ya toh? Lalu papa mamanya opa omamu tahu? Nah, sudah nggak tahu, saudara. Sudah putus generasinya. Tapi orang Israel tidak. Ya, terus generasi keberapapun dia ingat. Makanya itu ditulis. Nah, jadi kan tidak semuanya silsilah, Rona. Ya, jadi kalau kita bosan, ya baca aja satu kali lah. Jangan dilewati. Supaya tahu gitu. Kan tidak semua silsilah. Nah, nanti Tuhan akan ganti dengan sukacita ketika membaca bagian yang lain. Ya, seperti itu. Oke, ada yang lain lagi? Memang rasanya jenuh gitu ya. Kok ini memperanakkan, tapi kalau saudara runtut satu-satu, ya lihat satu-satu, oh itu indah. Itu indah. Oke, ada lagi? Kurang 1 menit. Oke, kita tutup, nyambung lagi ya, karena sudah mau berakhir.